Sabtu 21 Juni kemarin, Kaisang menggelar jumpa pers mengenai Jokowi, dirinya, dan PSI dalam perhelatan perebutan calon ketua umum PSI mendatang. Kaisang dan PSI mesti sesegera mungkin membuat pernyataan di tengah sepi dan sunyinya pembahasan PSI di dalam masyarakat. Karena tertimpa atau ditimpa oleh berbagai peristiwa besar di tanah air, seperti perebutan 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, izin tambang di Papua yang kesemuanya kok ujung-ujungnya selalu dikaitkan ke Jokowi. Ke Jokowi lagi, ke Jokowi lagi. Belum lagi masalah ijazah. Jokowi yang semakin hari semakin hot saja. Maka untuk menaikkan perhatian masyarakat soal PSI dan rencana kongresnya itu, menjelang kongres PSI dikala Jokowi tidak bisa memberi kepastian maju di persaingan Caketum PSI di pertengahan Juli 2025 ini, maka diperlukan strategi komunikasi politik melalui pernyataan Kaisang yang dapat dibilang bombastis ini. Ini penting dilakukan karena masa depan PSI ditentukan oleh Kongres PSI yang digelar sekitar sebulan ke depan. Yang sialnya, sampai saat ini PSI sepi-sepi saja dari perbincangan dalam masyarakat. Apa pernyataan Kaisang yang perlu ditekankan? Yaitu yang pertama, Kaisang mengatakan Jokowi batal maju menjadi Caketum PSI. Alasannya, Kaisang bilang karena nggak mungkin bapak dan anak bersaing berebut ketum. Terus yang kedua, ada tokoh besar yang akan bergabung. Tokoh besar itu tidak disebutkan, tetapi dikatakan jumlahnya banyak banget. Apa yang bisa dibahas atau ditelaah dari ucapan Kaisang ini? Yaitu, Kaisang ingin menaikkan value dan eksistensi partai PSI dikala Jokowi akhirnya batal maju jadi Caketum. Menaikkan value dan eksistensi PSI ini penting digulirkan supaya PSI layak dibicarakan oleh masyarakat. Karena maunya di awal, Jokowi kan maju sebagai Caketum. Kalau Jokowi benar-benar maju, PSI merasa mendapat poin plus. Kenapa begitu? Karena berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indikator Politik, Jokowi masih mempunyai pengaruh besar atas Pilpres 2029. Ini penting disampaikan oleh Burhanuddin Muhtadi, sekalipun hasil survei tadi tidak dipublikasikan. Adalah saat-saat ini serangan terhadap tuduhan ijazah palsu Jokowi ini semakin hari semakin tidak terkendali. Di saat Jokowi semakin terpuruk di mata publik, terutama tuduhan ijazah palsu ini, yang belakangan melalui politisi PDIP Bitor Suryadi mengatakan ijazah palsu Jokowi dicetak di Pasar Pramuka Jakarta. Ini jelas tuduhan yang sudah core of the core, tuduhan yang nggak main-main. Maka munculnya hasil survei indikator politik ini mestinya, sekali lagi, mestinya dapat menjadi counter attack atas serangan ijazah Jokowi ini. Apalagi orang-orang yang disebut oleh Bitor tadi ada seperti David, Anggit, Widodo, dan Dhani Iskandar. Sampai detik ini, sampai video ini ditanyakan belum juga nongol di publik. Jadinya ijazah Jokowi yang disebut-sebut dicetak di Pasar Pramuka, belum ada bantahan yang mampu mematahkan tuduhan ini. Karena semakin kuat tuduhan ini, dipastikan semakin melemahkan posisi Jokowi di mata publik. Padahal PSI dalam waktu dekat akan melakukan kongres untuk memilih ketua umum yang diharapkan mendongkraknya di pemilu 2029. Makanya, selain memunculkan hasil survei indikator ini, mesti juga dibarengi dengan pernyataan Kaisang tadi, supaya kondisi batalnya Jokowi maju sebagai Caketum tidak menurunkan value PSI yang naga-naganya amat berat naiknya. Buktinya, sejak Mei sampai pertengahan Juni ini, hingar-bingar Kongres PSI tidak juga menarik perhatian masyarakat. Ini sangat mungkin disebabkan oleh slogan PSI yang mengusung Jokowisme. Yang sementara Jokowi diserang habis-habisan melalui ijazah palsu, dan secara bersamaan juga Jokowi dalam keadaan sakit yang belum tahu kapan sembuhnya. Maka
Sesuai judul bahasan ini, apa jadinya bila PSI tanpa Jokowi menjadi hal yang penting? Mengapa Kaisang membuat pernyataan Jokowi batal di ajang Caketum PSI dan mengumbar janji ada banyak sekali tokoh besar yang akan bergabung di PSI. Ini berpengaruh besar nasib dan masa depan Gibran selanjutnya. Jadi saat ini Kaisang menjadi garda depan keluarga Jokowi untuk menyelamatkan Gibran. Kongres PSI menjadi pertaruhan politik keluarga Jokowi.